Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri telaah kompetensi pedagogis. Materi pertama disampaikan oleh saya sendiri. Terkadang kita sering keliru membedakan antara pedagogi dan pedagogis, meskipun keduanya hampir sama. Tetapi, menurut penulis, perlu dibedakan agar tepat dalam penggunaannya. Buning dalam Suyitno 2008 halaman 4 pernah membedakan pedagogis sebagai ilmu mendidik dan pedagogis sebagai pendidikan. Pedagogis atau ilmu mendidik merupakan suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui keadaan atau hakikat suatu objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya harus bertindak. Adapun dalam kompetensi pedagogis, minimal guru harus memiliki 8 kemampuan, yaitu yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Feby. Adapun kompetensi kepribadian minimal mencakup yang pertama itu ada kepribadian yang beriman dan bertakwa. Yang kedua ada berakhlak mulia. Dan yang ketiga itu ada arif dan bijaksana. Keempat ada demokratis. Kelima ada mantap. Keenam berwibawa. 7 stabil. 8 dewasa. 9 jujur. 10 sportif. 11 menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 12 secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri. 13 mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Wawasan kependidikan. Guru harus memiliki wawasan kependidikan yang luas dan dalam. Wawasan yang luas dan mendalam akan memudahkan guru untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan tindakan kependidikan. Keputusan yang tepat akan meminimalisasikan kesalahan guru atau malpraktik dalam menangani peserta didiknya. Selanjutnya menurut Jamal Mahmur Asmani 2009 halaman 60-62 adapun komponen subkomponen kompetensi wawasan yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, memahami landasan kependidikan. Yang dua, memahami kebijakan kependidikan. Yang tiga, memahami tingkat perkembangan siswa. Dan yang keempat, memahami pendekatan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kelima, menerapkan kerjasama dalam pekerjaan. Yang keenam, memanfaatkan kemajuan iptek dalam pendidikan. Selanjutnya, pemahaman terhadap peserta didik. Pemahaman peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru. Dua hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya untuk memahami karakteristik peserta didik adalah kecakapan dan kepribadian. Berkaitan dengan kecakapan, ada peserta didik yang cepat menerima pelajaran dan ada yang lambat dalam belajar. Dari segi kepribadian, akan banyak ditemui kepribadian guru yang khas dan unik. Selanjutnya, kecakapan peserta didik. Setiap individu memiliki kecakapan nyata yang merupakan hal belajar kecakapan itu adalah kecerdasan. Menurut J.P. Guilford dalam Ahmad Sudrajat 2006 mengemukakan bahwa kecerdasan dapat dilihat dari 3 kategori atau phase of intellect, yaitu 1. Operasi mental atau proses berpikir, yang kedua konteks atau isi yang dipikirkan, yang ketiga produk atau hasil berpikir. Selanjutnya yaitu tingkat kecerdasan manusia yang digolongkan berdasarkan IQ-nya meliputi jenius, sangat unggul, di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, bodoh, debil, imbecile, dan idiot. Menurut Craig dan kawan-kawan dalam Mulyasa tahun 2009 halaman 82 menyebut ciri-ciri anak jenius sebagai berikut.
Yang pertama yaitu belajar dengan cepat dan mudah. Yang kedua, mempertahankan apa yang dipelajari. Yang ketiga, menunjukkan rasa ingin tahu, memiliki perbendaharaan kata yang baik maupun membaca yang baik, dan menyenangi kegiatan tersebut. Selanjutnya, memiliki kemampuan berpikir logis, membuat generalisasi, dan melihat hubungan-hubungan. Yang selanjutnya itu lebih sehat dan lebih mampu menyesuaikan diri daripada anak-anak normal. Yang kedua yaitu kepribadian peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kepribadiannya masing-masing. Guru hendaknya mengidentifikasi kepribadian tersebut agar dapat melakukan tindakan pendidikan yang mendorong pada kepribadian yang sehat. Baik, menurut Elizabeth Hurlocks, Samsu Yusuf dalam Ahmad Sudrajat 2006 mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat atau tidak sehat. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistis. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistis. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, mandiri. Nah, yang keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh, berorientasi tujuan. Yang kedelapan, berorientasi keluar atau bisa disebut ekstrovert. Yang kesembilan, menerima sosial. Yang kesepuluh, memiliki filsafat hidup. Dan yang kesebelas, yaitu berbahagia. Baik, selanjutnya ada kepribadian yang tidak sehat. Nah, kepribadian yang tidak sehat ini seperti yang pertama, mudah marah. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan seperti stres atau depresi. Yang keempat, bersikap kejam. Yang kelima, tidak mampu menghindari perilaku menyimpang. Yang keenam, suka memiliki kebiasaan berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Dan yang kedelapan, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum atau silabus. Nah, apa itu yang dimaksud kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip beragam dan terpadu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta seni. Kemudian yang kedua, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang ketiga, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keempat, belajar sepanjang hayat. Yang kelima, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya silabus. Silabus itu merupakan struktur dari pembelajaran. Nah, dalam arti lain, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian ada prinsip pengembangan silabus mencakup sebagai berikut. Yang pertama tentunya ada ilmiah, kemudian ada relevan, kemudian ada sistematis, kemudian ada konsisten, dan selanjutnya ada memadai, kemudian aktual dan kontekstual, kemudian fleksibel, dan terakhir menyeluruh. Selanjutnya ada pengelolaan pembelajaran. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran merupakan puncak dari kemampuan seorang pendidik. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran merupakan puncak dari kemampuan seorang pendidik. Dalam pembelajaran, guru hendaknya menciptakan hubungan sosio-emosional yang baik. Guru menyayangi dan mengayomi siswanya, siswa pun menghormati dan menaati gurunya. Menurut Jamal Ma'aruf Asmani 2009, halaman 62-65, ada 4 subkomponen kompetensi pengelolaan pembelajaran yang harus dikuasai guru. Subkomponen tersebut berupa upaya. Yang pertama ada menyusun rencana pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai prestasi belajar peserta didik, yang keempat melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya ada pemanfaatan pembelajaran. Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan, memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga dapat memudahkan atau memfasilitasi aneka sumber belajar seseorang untuk belajar di mana saja, kapan saja,
oleh siapa saja dan dengan cara dan sumber belajar apa saja yang sesuai dengan kondisi kebutuhannya. Peran teknologi pembelajaran sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Menurut Miarso dalam Bambang Waristo 2008 halaman 58, teknologi pembelajaran berperan dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikologi, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem. Yang kedua ada memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan di antaranya. Yang ketiga menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Yang keempat ada timbulnya daya lipat atau efek sinergi di mana penggabungan pendekatan atau unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekadar penjumlah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Hadatul El-Husna, yaitu pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik merupakan salah satu dari kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru. Pengembangan peserta didik merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pengembangan peserta didik ini terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan secara tidak langsung dapat menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Sekolah dapat mengembangkan berbagai macam kegiatan untuk peserta didiknya sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan ini banyak ragamnya, diantaranya Paskibra, Pramuka, PKS, Rohis, Kesenian, Paduan Suara, Pecinta Alam, dan lain-lain. Yang kedua, remedial dan pengayaan. Pembelajaran dilakukan secara klasik, tetapi sistem pembelajarannya haruslah menggunakan sistem pembelajaran tuntas atau mastery learning. Meskipun peserta didik melakukan pembelajaran bersama-sama, tetapi hasilnya seringkali berbeda. Hal ini terlihat lebih baik dalam proses maupun hasil penilaian belajar. Peserta didik yang tidak mencapai kompetensi atau tidak menunjukkan indikator yang telah ditetapkan perlu diberi remedial. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian bimbingan secara khusus dan perseorangan bagi peserta didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam pencapaian indikator dari suatu kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua, pemberian tugas atau perlakuan treatment secara khusus, di mana dalam hal ini merupakan penyederhanaan dari sistem pembelajaran reguler. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling (BK). Peserta didik tidak akan berkembang dengan baik apabila mereka berada dalam lingkungan yang crowded. Lingkungan yang crowded adalah lingkungan yang negatif, baik negatif secara material maupun material. Bimbingan dan konseling ini merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan sebagai kata manajemen. Hal ini membicarakan bahwa kegiatan bimbingan acap kali dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Bimbingan atau guidance berarti memberi informasi, arahkan atau menuntun ke suatu tujuan. Konseling dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan tatap muka seorang konselor dengan seseorang klien supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya berkaitan dengan masalah yang dihadapi pada waktu itu dan yang akan datang. Tujuan konseling adalah mengembangkan perilaku yang memuaskan bagi diri sendiri dan lingkungan. Selain itu, diharapkan peserta didik dapat mengatur kehidupan sendiri secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah sangat diperlukan dan beberapa alasannya. Yang pertama, menjadi manusia dewasa akan menemui banyak kesulitan, tantangan, dan kesukaran bahkan masalah-masalah. Yang kedua, lingkungan yang crowded menimbulkan kesempekan hidup. Yang ketiga, dengan adanya kemajuan teknologi, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan bervariasi dan rela menyesuaikan irama hidupnya sehari-hari. Yang keempat,
Adanya kesan kebahagiaan hidup hanya terdapat dalam kemakmuran material sehingga menimbulkan ketegangan batin. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah sangat diperlukan dan beberapa alasannya. Yang pertama, semakin banyak ditemukan rahasia hidup sehingga timbul konflik batin antara keyakinan tradisional dan penemuan yang baru. Yang kedua, diferensiasi dalam dunia pendidikan. Adanya diferensiasi program-program pendidikan menimbulkan kesulitan memilih program pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Selanjutnya yaitu standar kompetensi pedagogis guru. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 telah ditetapkan standar kompetensi pedagogis guru. Standar kompetensi pedagogis guru merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Standar kompetensi pedagogis guru mencakup kompetensi guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD atau TK atau SA, guru kelas SD atau MI, dan guru mata pelajaran pada SD atau MI, SMP atau STS, SMA atau MA, dan SSL atau MAK. Terima kasih, sekian dari penyampaian kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.